Ya, seperti yang kita tahu, pandemi masih belum berakhir. Kita masih terus berjuang melawan pandemi yang ada di Indonesia. Berbagai cara sudah dilakukan, salah satunya mengganti kebiasaan kita offline dengan kegiatan kita sekarang menjadi online. Yang kita tahu dengan sekarang ada mungkin kerja di rumah, work from home, ataupun pembelajaran secara daring ataupun online. Awalnya kita bisa bertemu teman-teman di kafe, kita nongkrong atau di tempat-tempat coffee shop. Sekarang semua dibatasi, kita hanya bisa bertemu melalui online. Nah, di era new normal ini kita harus mengadopsi pola kerja yang lebih memanfaatkan teknologi. Seperti yang kita tahu, yang awalnya berkumpul tadi secara offline, kita menggunakan sekarang video conference. Gue yakin lama-lama kita jenuh dengan video conference yang sudah ada, yaitu dengan kita bekerja, meeting, lalu mungkin bertemu dengan teman-teman menggunakan video conference yang sama, ataupun sekolah, lalu kita bertemu dengan teman-teman di video conference yang sama pula platformnya. Lama-lama boring dan terasa kenapa sih kurang atraktif gitu ya? Kenapa tidak ada video conference yang lebih atraktif? Nah, di sini gue mau coba memberi kalian satu rekomendasi video conference yang menurut gue sendiri ini tuh jauh lebih atraktif daripada video conference yang ada sekarang. Nah, langsung aja disimak videonya, check it out, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, kita lihat langsung ke video conference. Ya, langsung saja. Video conference yang atraktif ini bernama Kumo Space. Cukup kita ketikkan misalnya di aplikasi pencari namanya Kumo Space ya. Langsung ada https Kumo Space, kita buka aja langsung Kumo Space. Ini adalah tampilan awal Kumo Space nih. Nah, tapi kita akan fokus ke aplikasi video conference-nya, di mana di sini di atas ada pilihan fitur di mana dia mengatakan bahwa Kumo Space ini bisa mengkoneksikan kita secara online senatural mungkin, rasanya seperti offline gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa ada chat dengan teman-teman seperti video conference pada umumnya, lalu ada videonya juga ya. Dan tapi di sini tuh ada juga cozy lounge gitu ya. Jadi ada tempatnya gitu yang nyaman di sini. Lalu juga ada tempat untuk berdiskusi secara profesional, ada presentasi juga. Sebenarnya mirip dengan video conference, tapi kalian kalau udah lihat dalamnya bakal lebih tertarik di sini. Nah, di sini mungkin kalian udah bisa lihat nih ya. Di sini dia memberikan sebuah ilustrasi yang mungkin kalian langsung, oh gitu ya maksudnya. Nah, untuk Kumo Space sendiri itu adalah free. Ada beberapa video conference mungkin kalian sudah tahu yang terbatas, hanya bisa mungkin sekitar 40 menit, lalu video conference yang mati harus bikin room ulang gitu kan. Nah, di sini tuh Kumo Space ini harusnya free ya, dia bilang. Jadi semua bisa join gitu ya, bisa meeting juga apapun yang kamu inginkan gitu ya. Nah, namun mungkin untuk jumlah yang banyak, partisipan yang banyak gitu ya, di sini sih yang saya tahu yang free itu adalah jumlah partisipannya sekitar 30 orang, itu masih free. Tapi mungkin kalau kita ingin mengorganisasikan sebuah event yang lebih besar, yang bisa sampai di atas mungkin 1.500 orang atau apa, mungkin ada ketentuan tertentu. Di sini saya kurang tahu, mungkin kalian bisa langsung menanyakannya langsung gitu ya melalui Kumo Space ini. Nah, lalu di sini juga dia menyediakan blog gitu ya. Ada beberapa blog yang dia buat gitu ya. Nah, lalu kita langsung aja ke bagaimana cara membuat room di Kumo Space ini. Yang pertama kita harus tinggal langsung klik aja di sini adalah Get Your Space. Nah, di sini kita bisa membuat dulu, pertama harus sign in dulu seperti aplikasi video conference pada umumnya. Bisa lewat Google, bisa lewat Facebook. Dan sudah langsung masuk di sini ya. Di sini kita lihat bahwa langsung ada pilihan profile, kita ada pilihan sign out juga jika ingin keluar. Lalu bisa juga kita edit profilnya, mungkin dari namanya. Jadi kita lihat nanti namanya siapa dan emailnya gitu ya. Bisa juga di delete akunnya, bisa tinggal kita save atau cancel. Nah, untuk membuat sebuah room di sini kita tinggal klik saja di bagian bawah ada create a space ya. Nah, kita buat dulu nih linknya nih, URL-nya yang bisa nanti kita share ke orang lain ya. Kita aja www.kumospace.com/mungkin kita Kinichi Sans gitu ya, sesuai dengan nama channel ini. Lalu nah di sini kita punya banyak nih. Buat siapa kita bikin room ini? Misalnya kita bisa menyesuaikan untuk teman dan keluarga atau team building dan lain-lain ya. Misalnya kita klik aja untuk teman dan keluarga gitu ya. Kita ingin video conference sama teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu ya. Lalu tinggal langsung kita create. Nah, di sini langsung ada nih your space gitu ya.
ada tulisannya Kinichi Sans gitu ya. Di sini ada space-nya, atau kita mau delete space bisa, atau kita langsung join aja di sini. Nah, setelah join kita harus seperti biasa ada izinkan ya, izinkan mikrofon, kita izinkan saja, dan izinkan juga webcamnya, jadi supaya kalian bisa melihat saya dengan jelas. Nah, sudah kelihatan kan saya? Halo. Nah, di sini ada video tadi setelah diizinkan harusnya sih langsung ya, langsung aja. Oke, setelah itu kita tinggal masukin aja nama kita, nanti di room akan terlihat seperti apa, lalu langsung aja diklik join. Nah, di sini ada beberapa room yang bisa kita buat. Pertama ada room yang pertama, lalu kalau kita merasa roomnya ingin ada room yang lain, kita bikin room kedua. Di room, misalnya kita bikin aja roomnya ya. Kita akan namain dulu roomnya siapa nih, buat nama roomnya apa. Misalnya kita bisa Kinichi room gitu ya. Nah, gitu ya. Lalu kita bisa lihat nih suasana roomnya mau gimana, mau seperti di bar, atau di pantai, atau di taman, atau di office gitu ya, atau di living room, atau ya ini welcome ya. Ya kita pilih aja misalnya yang welcome gitu ya. Welcome. Di sini tuh udah ada template-nya. Jadi tinggal kita langsung aja save, lalu kita masuk nih Kinichi room. Ya, 0 dari 30 orang. Makanya saya bilang ini untuk 30 orang mungkin ya. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, langsung aja tadi bunyi bell. Artinya kita udah masuk nih. Ya, mikrofonnya saya matikan aja ya. Nah, lalu kamera di sini ya. Nah, di sini tuh ya, nah kita masukin aja. Nah, di sini kita bisa memperkecil nih. Di pojok ada untuk memperbesar, menzoom atau memperkecil. Kita perkecil supaya kalian bisa ngelihat langsung nih tempatnya nih. Nah, kalian bisa lihat. Nah, di sini tuh yang menarik, kita bisa gerakin nih. Misalnya bisa dengan klik mouse nih. Kalau kita klik pakai mouse, dia bisa gerak. Tuh, kita bisa explore ruangan ini. Yuk, kita lihat yuk, explore yuk ruangan ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau kita ngedeketin piano, maka kalian bisa dengar nih ada suara alunan piano. Menarik banget kan? Ini. Ya, kita bari duduk lah ya dengan pianonya lah ya. Ya, lanjut. Terus kita lihat lagi ya. Nah, di sini ada tempat meeting. Nanti kita akan bahas lagi ya. Lalu mungkin ada tempat minum. Di sini juga ada tempat musik ya. Mungkin ini ada musik box mungkin ya. Nah, lalu ada tempat meja biliar, lalu juga ada ini ya, ada tempat untuk menonton, lalu ada juga tempat untuk duduk-duduk. Nah, kita mulai ya dari fitur-fitur yang dulu yang ada. Yang pertama seperti biasa, kita punya kamera di bawah sini, lalu ada juga mikrofon, lalu kita juga bisa ngelihat orang yang ada di dalam nih. Ada host, saya sendiri tentunya, dan memang di sini saya sedang sendiri, tidak ada teman-teman. Lalu ada juga fitur chat. Ya, ini fitur-fitur yang umum pada video conference yang pastinya wajib ada. Nah, di chat ini kita bisa menentukan nih, mau yang nearby, terdekat, atau yang ada semua di room ini, atau yang di current room gitu ya. Misalnya kita ketik hi, lalu kita send gitu ya. Jadi tinggal nanti masuk ini. Nah, ada jamnya, ya ada siapa yang mengirimnya. Nah, untuk suaranya sendiri, suara dapat didengar oleh orang lain kalau masih terdalam radius ini nih. Jadi kalau kita ada orang masih dalam radius lingkaran ini, maka suara kita bisa didengarkan oleh orang lain. Tapi kalau orangnya di luar radius lingkaran ini, dia tidak bisa mendengar suara kita gitu ya. Jadi, tapi lumayan luas radiusnya ya, harusnya tidak jadi masalah gitu ya. Ada Kumo Space gitu ya. Lalu ada juga broadcast. Jadi kalau kita mungkin mau memberi pengumuman gitu ya di room ini, ya kita tinggal share broadcast aja nih, mau di this room atau semua orang yang ada di room gitu ya. Ya misalnya kita tinggal start podcast, nanti maka akan muncul di sebelah sini nih, di pinggir sini. Kita tinggal ngomong nih, mau ngomongin apa nih di sini, ada broadcast to this room gitu ya. Mungkin kayak pengumuman gitu ya buat di roomnya, misalnya ayo yuk 10 menit lagi kita udahan gitu ya, bisa berikan seperti itu. Nah, gitu ya. Lalu tidak lupa juga ketika kita melakukan meeting ataupun ngobrol, mungkin pasti nggak enak juga kalau nggak ada fitur share screen. Nah, pastinya udah disediain di sini share screen gitu ya. Nah, pada fitur share screen ini kita bisa milih juga nih. Kita mau nge-broadcast share screen ini kemana? Ke semua orang yang ada di dalam room atau ke yang di room ini doang gitu ya. Kita tinggal start broadcast, lalu kita pilih seperti pada aplikasi video conference pada umumnya. Kita pilih jendela atau layar. Di sini saya milih misalnya ini ya, Kinichi Sans YouTube yang ada di Mozilla, izinkan, dan tampilan share screen-nya akan ada di bawah seperti ini. Lah,
ini mah kecil atau gimana kalau misalnya tulisannya kecil-kecil gitu yang di-share-nya. Ada di sini ada tanda kotak seperti biasa, tinggal kita pencet dan jadilah besar seperti ini. Nah, di sini kita tinggal main-mainin aja nih share screen-nya tuh. Dia bisa mengikuti seperti pada umumnya lah. Kalian juga sudah pada mengerti. Tuh. Nah, jangan lupa nih, mumpung ada YouTube saya, ini Krisan YouTube, jangan lupa di-subscribe ya. Dan yang penasaran lihat konten-kontennya boleh ditonton. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, untuk menyelesaikan share screen, tinggal kita klik aja opsi share screen sekali lagi dan akan hilang. Simpel banget ya. Jadi, untuk yang menu-menu normalnya sih ada gitu ya. Terus apa yang bikin ini jadi unik? Yang pertama kan udah langsung lihat ini bisa jalan-jalan gitu ya, nggak diem doang gitu ya, jadi lebih interaktif gitu ya. Nah, di sini nih kita bisa tinggal main aja nih seperti biasa. Saya nggak jago sih main catur ya. Nah, itu kita lihat. Nah, kita bisa nobar nih, duduk di sofa, terus kita nobar nih, suaranya mungkin kalian mau dengerin. Nah, ini suaranya. Di sini ada konten ya, apa itu konten kreator ya. Pokoknya kalian bisa nobar lah ya di situ.